hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam penetapan APBN tahun anggaran setelah APBN tahun 2026. Kamis 30 Juli 2026, di ruang sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Ketua MK Soehartoyo membacakan satu kalimat yang langsung memicu perdebatan di seluruh Indonesia. Amar putusan mengadili, 1, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2, menyatakan penjelasan. Dalam hitungan jam, tagar soal MBG, makan bergizi gratis, trending di media sosial. Sebagian orang menyebut ini kemenangan besar untuk dunia pendidikan. Sebagian lain menyebutnya sebagai tamparan bagi pemerintah. Ada juga yang salah paham, mengira MK membubarkan program MBG sepenuhnya. Jadi, apa sebenarnya isi putusan ini? Kenapa bisa muncul tafsir yang berbeda-beda? Dan apa dampaknya untuk anggaran pendidikan, untuk guru, dan untuk masa depan program MBG itu sendiri? Di video ini, kita akan bedah tuntas. Mulai dari duduk perkaranya, isi putusan MK secara lengkap, siapa saja yang menggugat, reaksi pro dan kontra, sampai analisis mendalam soal apa artinya putusan ini ke depan. Yuk kita mulai. Untuk paham putusan ini, kita perlu mundur dulu ke akar masalahnya. Anggaran pendidikan, konstitusi kita, tepatnya pasal 31 ayat 4, Undang-Undang Dasar 1945, mewajibkan negara mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan. Ini yang dikenal sebagai mandatory spending pendidikan, dan ini bukan angka main-main. Untuk APBN 2026 saja, total anggaran pendidikan mencapai sekitar 769,1 triliun rupiah. Masalahnya muncul ketika pemerintah memasukkan pembiayaan program makan bergizi gratis ke dalam pos anggaran pendidikan itu, lewat pasal 22 ayat 3, Undang-Undang APBN 2026. Menurut data yang diajukan pemohon ke MK, porsi MBG yang diambil dari anggaran pendidikan berkisar antara 29% hingga hampir 35% dari total anggaran pendidikan, dengan angka yang paling sering dikutip sekitar 223 triliun rupiah. Bagi para penggugat, ini masalah serius. Kalau hampir sepertiga, bahkan bisa lebih, anggaran pendidikan disedot untuk program makan bergizi, maka ruang fiskal untuk hal-hal inti pendidikan, gaji guru, sarana prasarana sekolah, kurikulum jadi menyempit drastis. Yang menggugat bukan cuma satu pihak, total ada 9 pemohon dalam 3 perkara berbeda. Nomor 40, 52, dan 55 garis miring PUU strip 24/2026 yang digabung dan diputus bersamaan. Latar belakang mereka beragam. Yayasan Taman Belajar Nusantara, TB Nusantara, organisasi non-pemerintah di bidang pendidikan, sebagai salah satu pemohon utama. Beberapa mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Guru honorer, salah satunya bernama Saed, yang sudah 11 tahun mengajar tanpa kepastian anggaran pendidikan yang memadai. Seorang dosen yang mengajukan permohonan dalam perkara terpisah dari kelompok Saed dan kawan-kawan, namun tetap digabung dan diputus bersama. Dan seorang karyawan swasta. Dalam berkas gugatan, ada satu poin yang cukup menyentuh dan viral di publik. Perbandingan gaji. Pemohon menyebut sopir pengantar MBG bisa digaji 2,5 juta rupiah sampai 4,5 juta rupiah per bulan. Sementara banyak guru honorer justru masih berjuang untuk kesejahteraan dasar. Ini yang jadi salah satu argumen emosional sekaligus hukum dalam persidangan. Siapa sebenarnya yang diprioritaskan lewat anggaran pendidikan ini? Nah, ini bagian paling penting dan paling sering disalahpahami. Mari kita luruskan dulu satu hal. MK tidak membatalkan atau membubarkan program MBG. Yang dibatalkan bukan programnya, tapi cara penganggarannya. Ini beda jauh. Secara spesifik, ini poin-poin utama
Putusan nomor 40 garis miring PU U-strip 20 4 garis miring 2026. Pertama, MK menegaskan bahwa alokasi 20% anggaran pendidikan itu dimaksudkan khusus untuk membiayai komponen utama pendidikan, yaitu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Kedua, MK menyatakan program MBG bukan termasuk komponen utama pendidikan itu, jadi pembiayaannya seharusnya tidak diambil dari pos anggaran operasional pendidikan. Ketiga, dan ini bagian teknis yang penting, MK sebenarnya menyatakan penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2026 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tapi dengan syarat. Pasal itu hanya berlaku terbatas untuk APBN 2026 saja. Artinya, untuk tahun ini, skema yang sudah berjalan tetap sah. Tapi untuk tahun-tahun berikutnya, skemanya harus berubah. Keempat, mulai APBN mendatang, anggaran MBG wajib dipisahkan dari anggaran operasional pendidikan. Paling lambat berlaku di APBN 2028. Atau maksimal 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Kelima, MK menolak sebagian permohonan lain di luar poin-poin tersebut. Jadi, bukan semua tuntutan pemohon dikabulkan penuh, hanya sebagian. Dengan kata lain, pesan intinya kira-kira begini. Program makan bergizi gratis atau MBG sah secara konstitusional dan boleh terus berjalan. Tapi mulai 2 tahun ke depan, uangnya tidak boleh lagi diambil dari jatah pendidikan. Menariknya, ada media dan tokoh publik yang sempat menyimpulkan MK menyatakan makan bergizi gratis bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara keseluruhan. Ini tidak sepenuhnya akurat kalau dibaca dari amar putusan lengkap. Yang dinyatakan bermasalah adalah penempatan anggarannya di pos pendidikan, bukan legalitas program makan bergizi gratis itu sendiri. Merespons putusan ini, Menteri Keuangan menyatakan pemerintah akan patuh menjalankan putusan MK, mengingat sifatnya yang final dan mengikat. Sekarang mari kita dengar dari sisi yang menyambut baik putusan ini. Dari kalangan DPR, Wakil Ketua Komisi 9, Yahya Zaini dari fraksi Golkar, menyatakan pihaknya menghormati putusan MK. Ia meminta Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan efisiensi besar-besaran, misalnya membatasi pembangunan dapur baru dan memperbaiki tata kelola, supaya program makan bergizi gratis tetap bisa berjalan meski skema anggarannya berubah. Wakil Ketua Komisi 10, Esti Wijayati dari PDI Perjuangan, bahkan mendorong pemerintah mempercepat pemisahan anggaran ini. Bukan menunggu sampai 2028, tapi mulai diterapkan sejak APBN 2027. Alasannya, masa transisi 2 tahun dianggap terlalu lama untuk sesuatu yang sudah jelas secara konstitusional harus dipisah. Dari kalangan masyarakat sipil, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji, menyebut putusan ini sebagai kemenangan penting bagi perlindungan anggaran pendidikan. Tapi ia juga menyampaikan kekecewaan karena masa transisi 2 tahun dinilai tidak sejalan dengan semangat putusan MK sendiri, yang sudah tegas menyatakan MBG bukan komponen utama pendidikan. Dari sisi guru honorer, pihak yang paling terdampak langsung ada laporan soal PHK massal terhadap guru P3K dan penurunan kesejahteraan guru paruh waktu sejak anggaran MBG masuk ke pos pendidikan. Bagi kelompok ini, putusan MK dianggap membawa harapan agar anggaran pendidikan kembali fokus ke kesejahteraan tenaga pengajar. Beberapa laporan menyebut guru honorer di berbagai daerah merasa lega dengan putusan ini. Ada juga suara politis yang lebih tajam. Menteri Hukum dan Kebijakan Negara dari Kabinet Bayangan, kelompok pengawas independen yang dibentuk kalangan sipil, menyebut putusan MK ini sebagai tamparan bagi pemerintah yang merancang anggaran secara ugal-ugalan. Ini menunjukkan bahwa bagi sebagian pihak, putusan ini bukan cuma soal teknis anggaran, tapi soal akuntabilitas pemerintah dalam menyusun APBN. Tapi tidak semua pihak menyambut putusan ini tanpa catatan.
ada beberapa kritik yang juga perlu kita dengar. Kritik pertama, soal masa transisi yang dianggap terlalu panjang. Seperti disebut tadi, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI dan beberapa anggota DPR menilai jeda 2 tahun sampai 2028 memberi ruang bagi pemerintah untuk terus memakai anggaran pendidikan untuk MBG dalam jangka pendek. Padahal masalahnya sudah jelas teridentifikasi sejak sekarang. Kritik kedua, dan ini lebih mendasar, muncul dari kalangan akademisi hukum tata negara. Ada analisis kritis yang mempertanyakan dasar hukum MKA dalam menciptakan konsep komponen utama pendidikan. Kritik ini menyoroti bahwa UUD 1945 sendiri tidak secara eksplisit merinci komponen apa saja yang termasuk dalam anggaran pendidikan 20%. Sehingga ada pertanyaan, apakah MK berwenang membuat kategorisasi baru semacam itu, atau apakah ini seharusnya menjadi ranah pembuat undang-undang? Kritik ketiga, dari sisi pemerintah dan pendukung program MBG, Presiden Prabowo Subianto sendiri, dalam beberapa kesempatan sebelum putusan ini keluar, menyampaikan keheranannya ketika program MBG disebut sebagai bentuk pemborosan anggaran. Menurutnya, program ini adalah instrumen untuk memenuhi hak konstitusional warga negara, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan lansia, atas gizi yang layak, sebagaimana diamanatkan Pasal 28I dan Pasal 34, Ayat 3 UUD 1945. Program ini juga diklaim sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dari PBB, khususnya soal penanganan stunting. Ini yang membuat perdebatan soal MBG sebenarnya bukan cuma soal administrasi anggaran, tapi soal dua hak konstitusional yang sama-sama penting. Hak atas pendidikan yang layak dan hak atas gizi serta kesehatan. Pertanyaannya bukan mana yang lebih penting, tapi dari pos anggaran mana masing-masing seharusnya dibiayai. Kritik keempat, yang paling teknis dan sensitif, soal tata kelola pelaksanaan MBG di lapangan. Terlepas dari putusan MKA, program ini juga tengah disorot karena berbagai persoalan operasional, termasuk laporan dugaan penyalahgunaan anggaran di sejumlah dapur MBG atau SPPG, dan sejumlah insiden keracunan makanan yang tercatat di berbagai daerah sepanjang program ini berjalan. Kelompok masyarakat sipil seperti MBG Watch bahkan sempat menuntut program ini dihentikan sementara dan BGN divaluasi total, jauh sebelum putusan MK ini keluar, menunjukkan bahwa kritik terhadap MBG sebenarnya sudah berlapis, tidak hanya soal sumber anggarannya. Sekarang, mari kita coba analisis lebih dalam. Apa sebenarnya makna putusan ini secara lebih luas? Pertama, dari sisi konstitusional. Putusan ini menegaskan sebuah prinsip penting. Mandatory spending 20% untuk pendidikan bukan sekadar angka administratif yang bisa diisi dengan program apa saja atas nama berkaitan dengan pendidikan. MK menegaskan ada batasan konseptual soal apa yang boleh dan tidak boleh masuk ke pos itu. Ini berpotensi menjadi preseden untuk kasus-kasus serupa di masa depan. Misalnya kalau ada program lain yang juga dititipkan ke anggaran pendidikan, kesehatan, atau pos wajib lainnya di APBN. Kedua, dari sisi fiskal. Kalau anggaran MBG dipisah dari pos pendidikan, pemerintah harus mencari sumber pembiayaan baru untuk program ini. Entah dari pos anggaran lain, penghematan di sektor lain, atau skema pembiayaan khusus. Beberapa pihak memperkirakan total anggaran MBG ke depan kemungkinan akan berkurang signifikan dari angka sebelumnya yang mencapai ratusan triliun rupiah, kecuali pemerintah menemukan sumber dana pengganti yang setara. Ketiga, dari sisi tata kelola program. Putusan ini secara tidak langsung mendorong Badan Gizi Nasional untuk melakukan efisiensi dan evaluasi menyeluruh, mulai dari memperlambat pembangunan dapur atau SPPG baru, sampai memperbaiki mekanisme pengawasan, mengingat sudah ada beberapa laporan terkait dugaan penyimpangan anggaran di internal program ini. Keempat, dari sisi politik, masa transisi 2 tahun ini kemungkinan besar akan jadi arena tarik-menarik antara pemerintah, DPR, dan kelompok masyarakat sipil.
Sebagian akan mendorong percepatan pemisahan anggaran mulai 2027. Sementara pemerintah mungkin akan memanfaatkan masa transisi penuh sampai 2028 untuk menyesuaikan skema pembiayaan tanpa mengganggu keberlangsungan program di lapangan. Kelima, dan ini penting untuk dicatat, putusan MK bersifat final dan mengikat sesuai prinsip dasar dalam sistem ketatanegaraan kita. Artinya, terlepas dari pro dan kontra yang ada, pemerintah secara hukum wajib menjalankan putusan ini. Yang masih jadi ruang perdebatan publik bukan lagi soal apakah harus dijalankan, tapi soal seberapa cepat dan dengan skema seperti apa putusan ini diimplementasikan. Yang menarik, kasus ini juga menunjukkan dinamika yang lebih besar. Bagaimana lembaga peradilan konstitusi bisa menjadi ruang penyeimbang ketika ada dugaan tumpang tindih kebijakan fiskal dengan mandat konstitusi. Terlepas dari pandangan kita masing-masing soal MBG, proses ini menunjukkan mekanisme check and balance sedang berjalan. Warga negara, mulai dari yayasan pendidikan sampai guru honorer perorangan, bisa menggugat kebijakan anggaran negara dan didengar oleh MK. Menurut kalian, gimana? Apakah masa transisi sampai 2028 itu sudah tepat atau memang sebaiknya dipercepat seperti yang diminta sejumlah anggota DPR dan JPPI? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update lanjutan soal implementasi putusan ini. Sampai jumpa di video berikutnya.